Kali ini kembali lagi di Kick and Rush ya. Dan kali ini gue mau bahas yang kabar ya, Haaland ini pengen ke Chelsea dengan harga 175 juta. Itu mungkin udah include sama si Mino Raiola yang ternyata jasanya itu 40 juta. Menurut gue sih udah gila ya ini Mino Raiola ini. Eksploitasi bisnis transfer pemain tapi lebih jadi nggak prioritasin pemainnya, jadi kayak bisnis gitu. Ini kan manusia menurut gue. Jadi pendapat gue tentang transfer ini ya, menurut gue Chelsea juga emang uangnya kan banyak ya, 175 juta. Dan memang Chelsea ini masalahnya di striker. Dan apakah Haaland ini cocok dengan Chelsea? Menurut gue pribadi cocok, karena Tuchel ini pelatih yang membangun pemain muda, dan memang dia itu kapasitasnya untuk membangun pemain muda, apalagi Haaland nih dengan kultur Jerman, dan Tuchel juga dari Jerman. Memang filosofinya bagus, dan Haaland juga sering jemput bola buat supply bola ke sayap, dan itu cocok dengan Tuchel yang Werner juga sering jemput ke bawah, dan Havertz juga sering jadi false nine. Pokoknya fleksibilitas itu Haaland punya dan cocok dengan Tuchel. Tuchel itu kan strateginya ya fleksibel ya, mau 3-4-3, mau 4-2-3-1, mau 4-3-3. Selama kapasitas pemainnya itu memenuhi ya dia melakukan itu. Dan tahun lalu yang gue sorotin kenapa Tuchel itu main 3-4-3 itu karena dia merasa backnya itu kurang. Dua backnya itu antara Rudiger sama Zouma itu kurang, makanya dipakem 3, Aspi, Thiago Silva sama Rudiger. Kalau memang kiper back yang punya kapasitas, mungkin Tuchel berani masang 2 back. Mungkin dia, menurut gua, si Tuchel ini ragu sama Rudiger ya, karena kualitasnya ya pas-pasan. Atau enggak Zouma juga ya sama aja sama kayak Rudiger, tapi Rudiger mending dikit lah. Menurut gua kalau Chelsea beli satu back yang lebih tangguh dari Rudiger atau Zouma, mungkin si Tuchel juga berani main 2 back. Nah, kembali ke Haaland. Haaland ini cocok untuk menggantikan posisi Werner. Menurut gue Haaland ini cocok dengan formasi 4-3-3 ya, dengan Haaland di ujung tombak disupport oleh 2 sayap dan 2 gelandang tengah. Nah, masalahnya Tuchel kan jarang main gitu, dan menurut gue mungkin akan berjalan lancar, tapi terkadang Tuchel pemilihan pemainnya juga kadang ngaco gitu di belakang strikernya. Kadang-kadang Ziyech nggak dimainin, malah Hudson Odoi yang performanya lagi naik turun, dan Havertz yang ganti-gantian sama Mount, padahal Mount kualitasnya jauh di bawah, dan Pulisic sering diganti gitu. Dan pemilihan pemain ini berpengaruh terhadap si Haaland itu yang di depan. Nah, untuk biaya transfer 175 juta itu menurut gue agak sedikit mahal ya. Dan Haaland juga belum terbukti untuk pindah ke Liga Inggris. Tapi untuk tipikalnya dan strategi Tuchel menurut gue cocok. Tapi banyak pemain yang bersinar di klub lamanya itu nggak bersinar di klub selanjutnya, terutama di Chelsea ya. Banyak pemain Chelsea yang flop, terutama posisi nomor 9 ini. Nah, Haaland ini jadi pertanyaan, apakah Haaland ini bisa membongkar kutukan Chelsea ya, karena Chelsea itu jarang banget punya striker yang tajam. Menurut gue striker yang tajam itu yang gue tahu ya Drogba sama Diego Costa. Sisanya ya nggak konsisten. Ada Morata dulu, ada Batshuayi, ada banyak lah. Jadi hal ini bisa jadi harapan karena kualitas itu menurut gue kualitas dunia dari sejauh ini dari permainan yang gue lihat di UCL dan di Bundesliga. Ya menurut gue sih bakal cocok Haaland ke Chelsea selama disupport oleh pemain 3 gelandang di belakang dan 2 gelandang bertahan di belakangnya. Selama dapat supply dan Haaland gak perlu repot-repot turun, menurut gue Haaland ini bakal jadi bersinar dan Chelsea makin kuat aja nih tim. Dan sebenarnya Chelsea ini kualitasnya bagus gitu kedalaman squadnya, tapi kurang ujung tombak. Makanya dari musim lalu Chelsea itu
golnya minim-minim, nggak lebih dari 3 gol kebanyakan 2 atau 1 gol. Nah, ini yang jadi problem, makanya Haaland ini bisa jadi solusi. Dan Haaland juga mencetak 20 gol di Bundesliga, dan kadar gol itu tinggi karena menurut gue dari 20 gol itu banyak gol-gol sulit dari peluang yang cukup sulit untuk striker biasa. Jadi Haaland ini menurut gue udah world class ya kalau dilihat dari karakter pemain. Jadi sekian menurut gue, transfernya agak sedikit mahal, cuman mungkin kalau Chelsea bisa tebus silakan aja. Dan kalau tahun depan Chelsea mau bertarung, kayaknya pesaingnya lebih banyak, mendingan ambil sekarang karena mahal dikit tapi pasti dapat, karena nggak ada yang berani 175 juta di pandemi kayak gini. Kalau nunggu tahun depan pasti Madrid, Barca, dan MU atau City gitu udah mulai mengincar Haaland karena harganya udah turun sampai 75 juta. Sekian dari gua, tetap tonton Kick and Rush.